Sebelum pengumuman saya sampaikan, kami mohon kepada bapak-bapak yang sudah berada di masjid yang di belakang supaya mengisi shop yang di depan yang masih kosong, dan dimohon kepada anak-anak di belakang atau di samping selama khotib di atas mimbar sampai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, dimohon tidak ada yang ngobrol sendiri atau cerita sendiri sama temannya. Dan kami takmir mohon bantuan kepada bapak-bapak yang dekat sama anak-anak. Sekiranya anak-anak ngobrol sendiri, tolong kami dibantu untuk menenangkan anak-anak biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiramin, para alim, para ustaz, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita aturkan kejadian itu disyukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan kesehatan dan
kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Jihad ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa sebelum khatib naik atas mimbar, kami takmir Masjid Al-Jihad yaitu melaporkan keuangan kas Masjid Al-Jihad, yaitu satu pekan kemarin sejumlah Rp13.320.000, sedangkan pada Jumat tanggal 28 bulan 4 tahun 2023 mendapatkan Rp844.000 sehingga total Rp14.164.000, dan dikeluarkan untuk pembenahan toa mimbar atas itu pembelian sepul sejumlah Rp500.000 dan pengeluaran Rp300 dan Rp200. Jadi total keseluruhan pengeluaran Rp1 juta dan satu akhir yaitu sejumlah Rp13.164.000. Alhamdulillah, kami takmir Masjid Al-Jihad mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga amal sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT, dan apa yang dicita-citakan diniat semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya binya salihah bi sahabati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah berikutnya, mari Fatihah ini tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada saudara kita, keluarga kita yang mungkin pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah SWT. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat sekitar Masjid Al-Jihad yang masih berat melangkahkan kakinya ke masjid, semoga Allah segera menurunkan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang terakhir, mari Fatihah ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga semua amalnya diterima oleh Allah SWT dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberi kesehatan kepada kedua orang tua kita. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Yahya Effendi dan Muadzin Saudara Muhammad Faiz. Kepada yang bertugas dipersilakan. Demikian dari kami takmir Masjid Al-Jihad. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين، jamaah salat jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah,
limpahkan taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus berikan kita kemudahan untuk beramal soleh, berikan kita kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, berikan kita kekuatan untuk menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus membimbing kita ke jalan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan mutu dan kualitas iman kita kepada Allah. Imtisal awamir wa ijtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya. Insyaallah, dengan kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan di setiap urusan-urusan kita. Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan hidup kita. Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, kehidupan yang tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita, digolongkan menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan umur panjang barokah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada kita semuanya untuk menghadiri akan undangannya dalam rangka mendirikan salat Jumat berjamaah. Inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung yang diberikan kepada hamba-hambanya, kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa, pemberian yang sangat-sangat mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Manakala seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, kemudian diberikan kemampuan, diberikan kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rezeki yang sangat luar biasa, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya. Insyaallah kita semuanya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebulan kemarin kita langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan kemarin kita mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebulan penuh kita melaksanakan puasa bulan Ramadan di siang harinya. Di malam hari kita qiyamul lail, mendirikan salat tarawih berjamaah semata-mata mengharap akan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, ketika seorang tersebut benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan berikan salat tarawih secara iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluar dari bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad badatu sayyi'atuhum hasanat, kesalahan-kesalahan mereka diganti dengan kebaikan, dosa-dosa mereka diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang benar-benar melaksanakan perintahnya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di bulan Syawal ini insyaallah kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertahankanlah daripada keridhaan Allah, daripada ampunan Allah, daripada pandangan rahmatnya Allah, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, ketika seorang hamba pada saat ini di bulan Syawal ini mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah musuh, ada salah satu manusia, ada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sedih melihat umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah. Mereka begitu galau, begitu marah, begitu murkanya melihat umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan
lain adalah musuh kita yang sangat nyata, yaitu iblis beserta anak buahnya yang syaitanir rajim. Iblis ketika masuk bulan Syawal begitu marahnya, begitu sedih, begitu gundah gulana, begitu murkanya melihat umat Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan mereka semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke dalam lautan, tidak boleh mengganggu daripada umat Nabi Muhammad beribadah di bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan Syawal mereka semuanya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat bahwasanya umat Nabi Muhammad benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang bikin murka, ini yang bikin marah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, hadisul sahih dari Nabi Muhammad SAW bersabda, inna iblis alaihi la'natu yasihu fi kulli yawmin fayastami'u ahluhu indahu fayaqulun ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu faqala la syai'a walakin Allah ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm fa'alaikum an tasghaluhum bila dhati wa syahwati wa surbil khamri hatta yabghadahum. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yasifu fi kulli yaumin, murka, marah luar biasa ketika masuk 1 bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Murka luar biasa sehingga anak buahnya semuanya ketakutan, bersimpuh duduk di hadapan sang iblis seraya mengatakan, ya sayyidana man aghdabaka, wahai Tuhan kami, wahai junjungan kami, siapa gerangan yang bikin engkau murka semacam ini? Inna nukassiruhu, akan kami hancurkan mereka. Maka dijawab oleh iblis, la syai'a, tidak ada yang bikin aku murka semacam ini. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yawm. Akan tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni umat pada hari ini. Ini yang bikin marah iblis, ini yang bikin murka iblis. Seolah-olah iblis mengatakan kepada anak buahnya yang bernama syaitan, mengatakan kalian semuanya percuma menggoda umat Nabi Muhammad SAW selama 11 bulan penuh. Kalian gerumuskan mereka ke dalam lembah dosa, kalian rayu mereka, kalian goda mereka sehingga berhasil melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga melakukan perbuatan dosa-dosa besar, melakukan perzinaan, melakukan minum-minuman khamar, melakukan perjudian, melakukan maksiat yang lainnya. Namun ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka benar-benar kembali ke jalan Allah, mereka mendapatkan pandangan rahmatnya Allah, mereka bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan semata-mata mengharap akan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud di hadapan Allah, taubat-taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar ketika memasuki bulan Syawal, dosa-dosa mereka benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bikin murka iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan kepada anak buahnya yang duduk di hadapannya, mengatakan fa'alaikum antas waluhum biladzati wa syahwati wa syurbil khamri hatta yabghadahumullah. Maka sekarang hendaknya kalian, wahai anak buahku, hendaknya kalian sibukkan mereka kembali dengan kelezatan-kelezatan syahwat, dengan minum-minuman khamr dan maksiat demi maksiat yang lainnya sampai Allah murka kembali kepada mereka. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka perintah sang iblis di hadapan para syaitan langsung direspon cepat. Ketahuilah ketika di bulan suci Ramadan bagaimana betapa mudahnya langkah kaki kita menuju masjid untuk salat berjamaah, betapa ringannya kita membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran untuk kita baca baik di siang maupun di malam hari, betapa ringannya kita qiyamul lail mendirikan salat-salat sunnah di malam hari, betapa ringannya kita mengeluarkan harta kita untuk disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika
masuk bulan Syawal, sungguh sangat direspon oleh syaitan, anak buah iblis. Maka sekarang lihatlah betapa berat langkah kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Betapa berat kita bangun malam untuk tahajud qiyamul lail di hadapan Allah. Betapa beratnya kita buka mushaf Al-Qur'anul Karim untuk kita baca kembali. Betapa beratnya kita mengeluarkan harta kita untuk disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya kita melakukan kebaikan demi kebaikan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena syaitan sudah bekerja untuk menyibukkan kita kembali, untuk melalaikan kita kembali, untuk senantiasa berbuat maksiat demi maksiat, dosa demi dosa, sampai Allah murka kembali kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, manfaatkanlah kesempatan pelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh. Pergunakanlah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah, pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian kotori pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, begitu mulia karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Maka hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas di bulan Ramadan hendaknya kita lakukan di bulan-bulan yang selain bulan suci Ramadan, agar senantiasa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya dan kekuatan bagi hamba-hambanya yang mau bertakwa kepada Allah kecuali diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, sehingga umur kita yang tinggal sedikit ini senantiasa berbuat taat kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebiasaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurab. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyil karim wa lam yazal qailan 'alimah wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, khususan minhum fil arsil ghaib khalifati Rasulillah sayyidina Abi Bakr Siddiq wa ala jahidil awwab Amirul Mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jami'il Qur'an Amirul Mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa ala jami'il gharib Amirul Mu'minin sayyidina Ibni Abi Talib wa ala ibni Sayyidina Hasan wa Husain أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الخميرة وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا القحط والبلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة
بلدان المسلمين وجهاتهم عامة اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير عاجل في لطف وعافية ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر